Untuk pertama kalinya aku mau ngingetin kalian kalau kalian ternyata gak boleh jadi orang yang terlalu positive thinking. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak kejadian teman kita yang satu ini nih namanya Gilang, kalau kalian terlalu positive thinking kayak Gilang, kalian bisa aja menghiraukan pertanda-pertanda yang sebenarnya udah dikasih sama semesta gitu, dan malah kalian akhirnya jadi celaka. Aku ceritain sedikit ya cerita Gilang. Jadi Gilang itu pernah kuliah di salah satu kampus ternama di Yogyakarta pada tahun 2011. Di saat kuliah itu dia ngekos sendirian dan suka pulang malam. Nah, karena memang kosannya sama kampusnya itu lumayan jauh guys, sekitar 20 menitan. Nah, sampai suatu hari dia menemukan jalan pintas yang bisa bikin perjalanan dia ke kampus itu jadi cuma 10 menit aja. Nah, dia happy banget nih dan akhirnya sering menggunakan jalan pintas tersebut. Suatu malam karena dia memang harus lembur di kampus, banyak tugas dan segala macamnya, dia memutuskan untuk pulang lewat jalan pintas itu jam 1 malam. Sebenarnya aku lupa cerita kalau jalan pintas itu bentuknya kayak gang gitu guys, gang sempit banget yang cuma muat 2 motor doang, tapi kanan kirinya itu masih kebun. Ada rumah warga tapi berjauhan jaraknya. Jadi kayak satu kebun, 2 rumah kebun kayak gitu, bukan perumahan. Jadi ada beberapa kuburan gitu, tapi kecil ya. Makanya Gilang mikir kalau itu adalah kuburan keluarga. Nah, akhirnya pada malam itu dia memutuskan untuk lewat jalan pintas itu. Nah, posisinya di sini Gilang adalah anak muda yang sangat optimis dan dia tidak pernah percaya hal-hal mistis. Nah, ketika lewat gang sempit itu, persis di pinggir kuburan, dia melihat ada sosok wanita. Ketika dia melewati kuburan itu, wanita itu menoleh ke arah Gilang dan dia tersenyum. Senyumnya tuh senyum yang dingin dan kaku gitu. Tapi karena Gilang mikir udah disenyumin, dia harus sopan sama ibu-ibu itu dan dia pun tersenyum balik. Nah, jadi yang dia lihat itu adalah wanita berusia kurang lebih sekitar 40-an. Makanya dia manggilnya ibu-ibu. Itu pertemuan pertama Gilang dengan sosok wanita di gang sempit itu. Untuk yang kedua kali, kejadiannya pun semakin menyeramkan. Gilang bertemu dengan sosok ibu-ibu yang sama, tapi kali ini ibu-ibu tersebut tidak menghadap ke arah kuburan, tapi dia menghadap ke arah jalan dan tepat melihat ke arah Gilang. Si ibu itu tetap dengan mukanya yang tersenyum, tapi kali ini senyumnya lebih lebar dan terlihat lebih ikhlas. Well, karena disenyumin kayak gitu, Gilang pun membalas senyuman ibu tersebut tanpa ragu dan dia mikir, wah, ibu-ibu ini baik banget ya ke dia, senyum mulu. Gilang pun pergi dan pertemuan kedua berakhir kayak gitu doang. Walaupun sebenarnya kalau dari aku yang ngelihat itu udah lumayan creepy. Oh ya, aku lupa. Kali ini ibunya itu nggak pakai gamis dan kerudung, tapi ibu itu mengenakan kebaya dan rambutnya terurai dengan panjang. Kurang creepy apa coba? Nah, pertemuan ketiga. Ini sebenarnya sih aku ceritanya aja merinding guys. Kalian pun harus denger detailnya. Tapi kayaknya nggak bisa aku ceritain di sini deh. Kalian denger aja sendiri di podcast kisah mereka yang ada di channel aku.